teman-teman sekalian, pada hari ini kami dari kelompok pertama di kelompok 4, Latsar Gelombang 1 BKKBN tahun 2021 akan melakukan wawancara kepada Mbak Celi. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan membacakan biodata dari Mbak Celi. Nama, Agri Celi Harlindawati Widyaningrum Esos MIKO. Dan analis kepegawaian ahli muda. Pengalaman, yang pertama jurnalis PT Tempo Maret 2003 sampai dengan Mei 2006. Yang kedua, Public Relation Officer pada Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika Mei 2006 sampai dengan Februari 2007. Yang ketiga, Kepala Sekretariat Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia atau APMI Februari 2007 sampai dengan Februari 2008. Yang keempat, Konsultan of Public Relations Unicom, Mei 2008 sampai dengan Desember 2009. Yang kelima, Public Relations International Conference of Family Planning pada tahun 2015. Kemudian yang terakhir, membangun sistem monitoring online pada tahun 2014 di BKKBN. Kelompok pertama ini menunjuk Mbak Celi karena beliau itu sebagai role model di Biro SDM. Kemudian di sini kami meminta Mbak Celi untuk sedikit menyampaikan terkait alur komunikasi dalam lingkungan kerja, terutama di Biro SDM. Langsung kita mulai ya Mbak Celi ya. Yang pertama, kalau menurut Mbak Celi, gimana sih alur komunikasi di lingkungan kerja kita di Biro SDM ini? Baik, terima kasih teman-teman semua. Tentang role model, saya nggak tahu apakah yang saya lakukan itu role model apa enggak. Jadi kalau kita bicara tentang alur komunikasi di lingkungan kerja saat ini, itu ada dua model komunikasi internal ya di kantor kita, yaitu satu komunikasi yang bersifat formal. Jadi menggunakan nota dinas, memo dinas, atau surat undangan, posisi, sampai ke surat perintah gitu misalnya, atau peraturan kepala atau surat sestama lah. Nah, kemudian ada dua model komunikasi internal, yaitu non formal. Non formal itu adalah model komunikasi yang dilakukan antara individu. Contohnya, jika kita melakukan koordinasi atas suatu pekerjaan atau permasalahan yang kita hadapi, itu dilakukan secara non formal, baik itu di dalam satu unit kerja atau di luar unit kerja, atau bahkan sampai ke komunikasi yang dibangun oleh kita ke stakeholder. Cara membangun komunikasi yang baik sendiri itu kayak gimana kalau menurut Mbak Celi ini? Membangun komunikasi ya yang baik di lingkungan kerja. Pertama, jika kita bekerja, itu kan yang harus kita ketahui dulu siapa sih yang bekerja di BKKBN. Jadi kita harus tahu, harus kenal dulu pegawai-pegawai yang berada di BKKBN. Jadi kalau kita berada di pusat, minimal kita harus tahu dulu lah ya siapa-siapa sih yang kerja di pusat. Yang bekerja di pusat kan ada yang bagian pimpinan atau JF pelaksana biasa atau bahkan sampai satpam dan OB. Jadi semua itu mau tidak mau harus kita kenali lah ya, baik personal maupun tugasnya masing-masing. Kedua, kantor itu kata orang itu merupakan rumah kedua. Jadi kalau kita ketemu, ya tolong ditegur. Hai Mas, hai Mbak, hai Bu, hai Pak, kayak gitu. Jangan seolah-olah kita itu akrab di WA, tetapi ketika ketemu seakan-akan kita nggak terjadi apa-apa. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Terus kemudian jika jadi ada hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang sekiranya bersinggungan dengan tupoksi orang lain dan kita tahu itu, nah itu segera dikomunikasikan. Yang ketiga adalah kita itu harus rajin membangun koordinasi dan saling bertukar informasi. Jadi baik di lingkungan satu tim, misalnya satu tim, terus kemudian di lingkungan unit kerja atau dengan pegawai yang lain. Kalau
Mbak Celi, ini kan saya tahu kalau Mbak Celi kan jam terbangnya lumayan tinggi di internal BSDM maupun di luar ya Mbak ya. Kalau saya pribadi pengen nanya, cara membangun komunikasi internal maupun eksternal yang baik itu kayak gimana sih Mbak biar biar tetap terjalin tetap baik itu? Jadi cara membangun komunikasi internal unit dan eksternal unit ya tadi ya. Iya. Jadi pertama yang saya lakukan itu adalah memposisikan diri saya itu sejajar. Jadi dengan siapapun sebenarnya saya sejajar. Mungkin ini juga ini ya hasil dari didikan 7 tahun sebelum saya masuk di BKKBN. Jadi memang kita itu sejajar gitu kan, sejajar. Cuma yang membedakan memang jabatan, itu aja. Nah, posisi sejajar inilah yang kemudian membuat pola pikir bahwa tidak ada yang lebih pandai, tidak ada yang tidak pandai, tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah. Kita semua sama. Terus kemudian dari sisi internal, karena kita sudah enak dengan posisi kita gitu kan, jadi ya kita harus saling berbagi informasi. Mungkin di bagian lain, misalnya di bagian lain itu dia ada kegiatan A yang terus itu berakibat dengan kegiatan kita. Nah, kami ada WA group ya yang saling informasi. Misalnya kemarin tim kinerja itu ada sosialisasi SKP nasional ya. Itu kan menggunakan link Zoom BSDM. Nah, itu saya di grup itu saya sudah izin bahwa untuk tanggal 15 misalnya itu jangan ada yang memakai link Zoom ya karena dipakai untuk ini. Jadi itulah saling berbagi informasi dan koordinasi. Kalau membangun eksternal ke unit ya komunikasinya itu saya cerita dulu sebentar aja dari CPNS. Jadi saya itu selama CPNS itu saya itu hobi untuk mengirim surat ya. Padahal ngapain sih ngirim surat? Awalnya saya juga bilang, ngapain sih ngirim surat gitu kan. Tetapi kemudian saya ada suatu hidden agenda dalam pengiriman surat itu. Jadi ketika saya mengirim surat, itu saya bisa bertemu dengan orang di unit kerja tersebut. Kebetulan dulu kan saya di Biro Perencanaan. Biro Perencanaan itu kalau di BKKBN itu udah king of the king-nya lah kayak gitu kan. Jadi pasti saya harus ketemu dengan semua provinsi, dengan semua unit. Jadi ketika saya mengirimkan surat, kan saya pasti kenalan dong, pasti kenalan. Terus kemudian 2 kali, 3 kali, oh kenal ini, kenal itu. Terus kemudian ketemu, oh ya bertegur sapa. Atau nah itu hal-hal seperti itu yang saya bangun sejak CPNS ya. Terus kemudian untuk eksternal itu bisa ikut rapat tuh. Nah, ikut rapat itu hobi sebenarnya. Bukan karena kita pengen ngomong karena kita tahu, enggak, tapi sebenarnya karena kita ingin tahu BKKBN itu barang apa sih kayak gitu. Barang apa sih misalnya Direktorat Admin itu ngapain aja sih? Terus isunya apa aja sih? Nah, itu hal-hal itu sebenarnya yang secara pribadi itu menjadi hal-hal yang pengen saya kulik sebenarnya. Karena apa? Karena saya hidup di BKKBN. Saya tidak mau ketika saya di BKKBN, saya itu hanya tahu di seputaran pekerjaan saya aja kayak gitu. Jadi pengetahuannya lebih luas kayak gitu ya Mbak ya, dengan berhubungan dengan eksternal kayak gitu ya Mbak ya. Oh iya, dan itu sangat berpengaruh bagi pekerjaan kita. Jadi ketika sekarang misalnya saya di nilaian kinerja di BSDM, di situ kan ada SKP, ada Tunkin. Nah, saya itu sudah bisa membaca bahwa si ini itu dia pekerjaannya ini, si ini kerjaannya ini, oh si ini dia butuh ini, oh si itu dia butuh itu, kayak gitu. Jadi kita sudah tahu mapping BKKBN itu sampai sedetail itu gitu. Nah, itu yang tidak bisa kita dapat kalau istilahnya saya tuh kalau pantat kita itu hanya nempel di kursi itu nggak bisa saya nggak akan bisa didapat kayak gitu. Misalnya contoh asesor itu ke depan dia kan harus menilai kompetensi pegawai itu seluruh pegawai. Nah, dasar yang harus tahu adalah dia harus ngerti pegawai ini
lingkup pekerjaannya apa, sebenarnya dia butuhkan apa, dan hal-hal apa yang mempengaruhi dia dikaitkan dengan penilaian kompetensi itu sendiri. Karena kalau dia hanya berdiri sendiri, saya nggak yakin dia akan mengerti BKKBN secara mendalam. Kayak gitu sih. Ada sesi tanya jawab nih Mbak Celi. Siapa Yes. tahu teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Izin Mbak Farah. Monggo silakan. Ya. Mbak Putih. Ya kan aku kebetulan timnya Mbak Celi nih, tim penilaian kinerja. Aku penasaran aja sih, sebenarnya ada nggak sih kaitannya antara gimana kita berkomunikasi di lingkungan kerja dengan kinerja kita itu sendiri gitu? Apakah berpengaruh? Kalau berpengaruh, jelas berpengaruh ya. Kita bekerja dan bekerja di suatu instansi. Kalau kita tarik di BKKBN itu kan harus tim toh, harus teamwork. Kita bukan lagi sebagai seorang pelajar siswa yang individual gitu kan. Jadi kita tim. Nah, ketika tim itu kan mau tidak mau kita bersinggungan dengan orang di luar kita. Selama kita bekerja di organisasi, maka mau tidak mau kita itu tidak lepas dengan namanya komunikasi interpersonal di kantornya. Dan komunikasi inilah yang pengaruhi kinerja seseorang. Karena kinerja seseorang itu bukan lagi menjadi output pribadinya, tetapi output pribadi orang itu kemudian menjadi cascading dari yang lain. Oke. Mungkin gitu aja kayaknya dari aku Mbak Farah. Oke. Ada lagi mungkin Mas Zaki? Izin Mbak, saya Ya, mau nanya ke Mbak Mas. Celi nih Mbak. Ya Mbak, bagaimana menurut Mbak penerapan pola komunikasi kepada rekan kerja dan kepada atasan seperti saat WFH seperti saat ini itu Mbak. Terima kasih Mbak Celi. Ya, makasih Mas. Jadi pandemi ini sebenarnya mengajarkan banyak hal ya. Jadi kalau dulu sebelum pandemi itu di tengah dunia yang terus berputar dengan perubahan-perubahan yang cepat di luar BKKBN, konsep bekerja BKKBN itu adalah tatap muka. Muka saya nih itu harus terlihat di kantor yang menjadikan bahwa Sally itu bekerja. Ketika seseorang pegawai itu tidak berada di kantor, itu bisa diartikan tidak bekerja. Padahal di luar BKKBN, konsep bekerja itu bukan seperti itu lagi. Bahkan konsep bekerja menjadi bekerja di mana aja. Makanya ada banyak business working space ya waktu itu. Dengan adanya pandemi, konsep bekerja di birokrasi, termasuk di BKKBN, itu kan menjadi berubah. Kita harus bekerja di rumah, yang kemudian dipantau. Itu kalau dari sisi humanisme itu tidak memanusiakan orang sebenarnya itu ya. Tetapi inilah yang harus kita jalani untuk perubahan ini. Penerapan komunikasi kan dengan kita lihat dengan adanya Zoom meeting seperti ini, kayak kemudian kadang kalau kita butuh cepat, komunikasi cepat, kita telepon atau dengan lebih dari satu orang kita melakukan telepon grup atau dengan WA grup, hal-hal yang dalam kondisi memaksa untuk kita. Terima kasih Mbak. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke. Ini terima kasih Mbak Celi. Terima kasih banyak Mbak Celi. Udah sharing ilmu sama kami. Terima kasih Mbak. Sebagai CPNS bisa meniru konsep dari Mbak Celi yang sudah diterapkan ini. Kayaknya udah bagus banget soalnya. Jadi insya Allah bismillah semoga kita semua bisa menerima Mbak Celi. Itu aja Mbak Celi, terima kasih banyak. Oke, sukses ya lacarnya. Iya, makasih Mbak Celi. Ya. Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebagai seorang ASN, tugas kita adalah sebagai pelayan publik. Komunikasi memegang peranan penting untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi penerima layanan. Dengan membangun koordinasi dan komunikasi secara kontinu atau konsisten, baik formal maupun informal, dapat menunjang aktivitas kerja kita. Dengan adanya interaksi satu dengan yang lainnya, membina hubungan baik dengan pimpinan, rekan kerja atau bawahan, dapat mempengaruhi kinerja kita, sehingga menghasilkan kualitas pelayanan publik yang baik sesuai dengan tujuan organisasi.